Kita menuju ke informasi yang pertama pemirsa. Tragedi memilukan menimpa seorang anak perempuan berusia 9 tahun di Kota Pekalongan yang menjadi korban kekerasan seksual berulang oleh teman sekampungnya. Peristiwa ini menggugah keprihatinan Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab yang menekankan pentingnya penanganan holistik serta jaminan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Wakil Wali Kota Pekalongan Balkis Diab mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang kembali terjadi di wilayahnya. Ia menilai persoalan ini bukan hanya persoalan hukum tetapi juga menyangkut kemanusiaan yang harus ditangani secara kolektif dan menyeluruh. Balkis menegaskan bahwa pemerintah akan memastikan korban mendapatkan perlindungan maksimal. Menurutnya, sebagai anak yang masih berada dalam masa tumbuh kembang, korban berhak didampingi secara psikologis dan direhabilitasi secara fisik serta mental untuk memulihkan luka batin yang dialami. Selain upaya hukum, Balkis juga mengajak masyarakat, terutama lingkungan sekitar tempat tinggal korban dan pelaku, agar lebih peduli dan aktif dalam menjaga keamanan anak-anak di sekitar mereka. Yang menangani kasus kekerasan pada anak saya memang cukup prihatin melihat kondisi ini karena kasus kekerasan ini saya melihat masalah ini kompleks. Kita harus benar-benar menyelesaikan permasalahan ini, tidak boleh secara parsial sebagian-sebagian saja. Kita harus komprehensif melihat secara keseluruhan dimulai dari korban. Nah, untuk penanganan korban ini kami sangat berterima kasih karena sudah didampingi oleh pengacara yang mendampingi secara terus-menerus dari mulai pelaporan masuk juga tindak lanjutnya ada tindak lanjut yang memang bisa membuat pelaku ini jerak dan tidak dilakukan oleh yang lainnya. Kemudian yang kedua juga kami akan terus memperhatikan korban karena masa depan anak ini juga masih panjang ya, kalau saya lihat usianya 10 tahun dan perjalanannya masih panjang. Dia harus didampingi baik secara fisik, mental maupun secara kejiwaan dan suasana kebatinannya juga harus kita kembalikan lagi. Dia itu bukan orang dewasa, dia adalah anak-anak, jadi harus kita dampingi. Untuk itu kita akan memberikan pendampingan psikolog secara rutin agar bisa kembali ke kondisi normal. Tentu memang tidak mudah, tetapi dengan kebersamaan dan kerjasama kita bareng-bareng, saya yakin memberikan saya cukup optimis. Juga lingkungan masyarakat, tetangganya juga saya harap bisa ikut mendukung, membantu situasi seperti ini karena saya tidak ingin juga ada korban lain yang ada di sini seperti itu. Dalam kasus ini, pengacara korban Susilo Aji Pramono menyampaikan bahwa satu tersangka telah menjalani proses hukum hingga tahap pembacaan pledoi di Pengadilan Negeri Pekalongan. Namun, ia menyoroti masih ada saksi kunci yang belum juga dihadirkan oleh penyidik unit PPA Polres Pekalongan Kota yang menurutnya sangat krusial dalam mengungkapkan kebenaran. Terakhir kemarin agenda sidangnya pledoi pembelaan, terus yang satunya on proses. Karena kami barusan dari Polres ada satu saksi kunci yang belum bisa dihadirkan dan dimintai keterangan. Tapi insya Allah dua-duanya sama diproses. Dan kalau tidak proses pun ya kita akan melangkah ke yang lebih tinggi biar sama-sama diproses. Karena kan bersama 18 tahun. Kenapa 16 tahun diproses, 14 tidak diproses? Padahal kan di bawah 18 tahun, batasannya 18 tahun. Itu untuk hukumnya. Terus untuk kondisi anak, walaupun tadi sekolah tapi dia tetap harus direhabilitasi secara fisik dan mental. Kalau secara pergaulan di sekolah ini, apakah dia terpengaruh dengan adanya peristiwa itu? Karena dapat ajakan bulian dari teman-temannya? Ya jelas pengaruh ada karena dia merasa minder dan rasa traumatik itu sampai sekarang masih dirasakan sama si korban anak. Kalau yang pelaku satunya ini ditahan apa enggak? Yang satunya memang belum ditahan. Makanya tadi tak jelasin, kami sudah koordinasi dengan penyidik PPA Polres Pekalongan. Ada satu saksi yang dimintai keterangan belum sempat dimintai keterangan dan belum bisa dihadirkan. Jadi kalau dihadirkan mungkin akan berbeda? Akan berbeda. Mungkin akan diproses dan mungkin akan dilakukan penahanan juga. Artinya masih terus mendesak Polres untuk? Harus wajib karena
kategori anak-anak itu kan 14 tahun. Lah 16 tahun diproses, kenapa 14 tahun dari proses? Kasus ini pertama kali mencuat di media sosial setelah seorang ibu dengan pilu menceritakan bahwa anak perempuannya yang masih berusia 9 tahun menjadi korban kekerasan seksual oleh teman sekampungnya. Tragisnya, perbuatan bejat itu dilakukan lebih dari 1 kali, bahkan sejak korban masih duduk di bangku kelas 2 SD. Dari keterangan yang dihimpun, aksi tersebut terjadi di berbagai lokasi, mulai dari kebun, belakang sekolah hingga rumah pelaku dan musola. Sejumlah saksi bahkan mengaku menyaksikan bagaimana korban ditarik paksa, dicegah untuk melarikan diri dan kemudian menjadi korban perbuatan tidak senonoh yang dilakukan secara bergiliran. Kasus ini menjadi cermin kelam tentang urgensi perlindungan anak sekaligus menjadi peringatan bahwa keadilan bagi korban harus ditegakkan tanpa kompromi. Robani Batik TV melaporkan.